Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menceritakan kisah yang sangat luar biasa, mampu membuat siapapun yang mendengarnya semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kisah seorang wanita perkasa yang kematiannya disambut oleh ribuan malaikat. Dialah Nusaibah binti Ka'ab. Kisah ini mungkin sudah sering kita dengar, namun sekedar mengingatkan kembali tentang perjuangan wanita mulia ini. Semoga kita bisa meneladani beliau, wanita yang berhati baja. Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha, namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya disambut oleh ribuan malaikat. Hari itu Nusaibah sedang berada di dapur. Sa'id, suaminya, sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah mengira itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan segera, Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke dalam bilik. Suaminya yang sedang tertidur dibangunkan dengan halus dan lembut. "Suamiku tersayang," ucap Nusaibah, "aku mendengar suara teriakan menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sa'id yang masih belum sepenuhnya sadar terkejut. Dia segera bangun dan memakai pakaian perangnya. Saat dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Sa'id. "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang." Sa'id memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan dalam dirinya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap ia menaiki kuda itu. Lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Di rumah, Nusaibah duduk dengan perasaan gelisah. Kedua anaknya, Ammar yang baru berusia 15 tahun dan adiknya Sa'ad yang baru berusia 13 tahun, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itu, tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang terlihat sangat gugup. "Ibu, salam dari Rasulullah," kata si penunggang kuda. Suami ibu, Sa'id, baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid. Nusaibah tertunduk sejenak. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," gumamnya. "Suamiku telah menang. Terima kasih ya Allah." Setelah penunggang kuda itu sudah pergi, Nusaibah memanggil Ammar. Dia tersenyum kepadanya sambil menahan tangis yang hampir tak terbendung. "Ammar, kau lihat ibu menangis, nak. Ini bukan air mata sedih, melainkan bahagia mendengar ayahmu telah syahid. Dan aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan kepada para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir musnah." Mata Ammar bersinar-sinar. "Terima kasih ibu. Inilah yang aku tunggu sedari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi izin kepadaku untuk membela agama Allah." Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menunggangi kudanya, mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Ia memperkenalkan diri di hadapan Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasul memeluk anak itu dengan perasaan terharu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah memberkatimu." Pertempuran berlangsung cepat. Pertumpahan darah terus berlangsung hingga petang. Paginya, seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur untuk pergi menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana,
Wanita yang tabah itu sedang termenung menunggu kabar. Ada kabar apakah gerangan? Serunya gemetar ketika sang utusan belum meneruskan bicaranya. Apakah anakku gugur? Utusan itu menunduk sedih. Betul, jawabnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nusaibah bergumam kecil. Ia menangis. Kau bersedih ya Ummu Ammar? Nusaibah menggeleng kecil. Tidak, aku gembira. Aku hanya sedih siapa lagi yang akan kuberangkatkan saat masih kanak-kanak. Mendengar itu, Sa'ad yang sedang berada tepat di samping ibunya berkata, Ibu, tolong jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani. Nusaibah terkejut. Ia memandang putranya. Kau tidak takut, nak? Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya, Sa'ad pergi bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran, Sa'ad betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak melenyapkan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan, Allahu Akbar. Rasulullah kembali memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah gemetar. Hai utusan, ucap Nusaibah, kau telah melihatnya sendiri. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya tersisa aku yang sudah tua ini. Maka dari itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang. Sang utusan mengerutkan keningnya. Tapi engkau wanita. Nusaibah tersinggung. Jadi engkau meremehkan aku karena aku seorang wanita? Apakah wanita juga tidak mau masuk ke surga melalui jihad? Tanpa menunggu jawaban dari utusan tersebut, Nusaibah bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Setelah tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata sambil tersenyum, Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum waktunya wanita mengangkat senjata. Maka dari itu, untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang mengalami luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur. Mendengar penjelasan Nabi, Nusaibah pun segera mengumpulkan obat-obatan dan pergi ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Nusaibah merawat mereka yang mengalami luka-luka dengan hati-hati. Pada suatu waktu, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang mengalami luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah segera melihatnya. Ternyata Nusaibah marah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi ketika ia melihat Rasulullah terjatuh dari kudanya karena keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak bisa menahan diri lagi setelah menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani, mengambil pedang prajurit yang tewas itu, menaiki kudanya bagaikan singa betina. Ia mengamuk. Musuh banyak yang berlari menghindarinya. Puluhan nyawa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah tergeletak sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi jika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Saat beliau melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatinya, memercikan air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. Apakah engkau istri Sa'id?
Nusaibah samar-samar memperhatikan orang yang baru saja menolongnya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Apakah baginda selamat?" "Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun." "Apakah engkau Ibnu Mas'ud? Pinjamkanlah kuda dan senjatamu kepadaku. Engkau masih terluka parah, Nusaibah. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah." Akhirnya Ibnu Mas'ud terpaksa menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nusaibah menaiki kuda itu, lalu mengendarinya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dilenyapkannya. Namun karena tangannya hanya tinggal satu, Nusaibah tidak bisa lagi menghindari tebasan pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, hitam kelabu. Padahal sebelumnya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam. Itu adalah bayangan dari ribuan para malaikat. Mereka berbondong-bondong menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa." Inilah kisah penuh inspiratif. Kisah ini seharusnya bisa menggugah jiwa juang kita, agar tidak cengeng melepas anak-anak yang sedang berjuang. Jika ingin anak menjadi lebih kuat, maka kita harus menjadi orang tua yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.